Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Yazid Sultanisyah di channel All TV SMK 17 Agustus 1945 Genteng. Dan seperti biasa, di kesempatan kali ini kita bakal berbincang-bincang dengan orang-orang hebat yang ada di SMK 17 Agustus Genteng. Dan kalau di episode sebelumnya kita sudah berbincang dengan kepala sekolah SMK 17 Genteng, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dan juga mengulas salah satu jurusan yang ada di SMK 17 Genteng, yakni jurusan perhotelan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kakomli atau Kepala Kompetensi Keahlian dari Perhotelan SMK 17 Genteng. Ada Pak Rizal. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rizal? Alhamdulillah baik. Baik. Tambah sehat saja ini Pak. Bahagia tampaknya selalu. Alhamdulillah bahagia. Ya, dan kalau memang sudah di SMK 17 Genteng selalu bahagia bawaannya ya. Harus bahagia, Pak. Iya, dan nih Mas, pada kesempatan hari ini kita bakal berbincang-bincang dengan beliau. Beliau ini adalah Kak Komli dari jurusan perhotelan yang tentunya yang penasaran dengan ada apa saja di jurusan perhotelan. Kita akan mengulas habis ya, lebih detail lagi tentang jurusan perhotelan dengan Pak Rizal ini. Nah, Pak Rizal, ini jurusan perhotelan di SMK 17 Genteng, kalau nggak salah ini kan jurusan yang belum terlalu lama ya? Iya Pak, betul. Kurang lebih berapa tahun? Kurang lebih kita ada 4 angkatan. 4 angkatan di Iya, perhotelan yang ya? satu sudah lulus tahun kemarin. Mhm. Untuk sebelumnya sih untuk di SMK 17 Genteng ini jurusannya UPW. Masih pariwisata ya? Iya, masih pariwisata. Pariwisata bener ya singkatannya? Usaha perjalanan wisata. Oh, usaha perjalanan wisata UPW. Iya. Kemudian berganti mulai tahun 2018 itu sudah mulai 2018 berganti. ya, berganti dengan perhotelan. Perhotelan. Nah, dan bisa dibilang ini jurusan yang belum lama di SMK 17. Cuma yang bikin saya penasaran ini Pak Rizal. Di setiap tahunnya, di setiap angkatannya, jurusan perhotelan ini selalu menjadi salah satu penyumbang siswa terbanyak di SMK 17 Genteng. Ini rahasianya apa Pak Rizal? Ini yang membuat anak-anak tertarik di jurusan perhotelan ini apa sebenarnya? Kok sampai setiap tahunnya selalu ini banyak sekali siswanya di jurusan perhotelan ini? Mungkin ya Pak ya, karena jurusan perhotelan ini baru, yang dimana mungkin ditunjang dengan pariwisata yang di Banyuwangi saat ini sedang berkembang. Ya. Apalagi sekarang di Banyuwangi itu banyak Banyuwangi Festival juga, kemudian banyak hotel-hotel yang berdiri, yang dimana setiap tahunnya jurusan perhotelan itu kenapa selalu banyak siswanya? Karena yang pertama, siswa-siswi SMP itu melihat di perhotelan itu keren ya. Satu pasti keren. Yang kedua, kerja di hotel, gajinya besar. Berarti prospek kedepannya begitu ya? Melihat prospek ke depan. Saya dulu juga seperti itu Pak Yazid. Waktu saya kuliah, saya ngambil jurusan pariwisata, saya melihat potensi yang ada di Banyuwangi. Nah, ini kesempatan buat adik-adik semuanya. Kenapa jurusan perhotelan itu harus apa? Harus kita ambil di SMK 17 Genteng, karena ini peluang buat adik-adik semuanya, karena memang potensi yang ada di Banyuwangi seperti itu. Jadi kenapa perhotelan itu selalu banyak peminatnya. Jadi seperti itu Pak, karena jadi memang itu ya? kondisi di kota kita atau di kabupaten kita sendiri Banyuwangi seperti itu. Sangat mendukung ya, mulai dari pariwisatanya, Betul. kemudian juga fasilitas dalam termasuk perhotelan atau hotel dan juga villa-villa juga banyak ya Pak ya? Ya, ada lagi Pak Yazid ini. Yang pertama itu kenapa jurusan perhotelan banyak diminati, karena kita menjual jasa. Nah, Itu poin pentingnya adalah kita menjual jasa. Yang dimana jasa itu yang nantinya akan kita jual kepada industri. baik. Di mana anak-anak kita didik mulai dari awal dia masuk, kita perkenalkan terkait bagaimana tata cara berpenampilan, bagaimana tata cara tutur katanya, berbicara yang sopan, bagaimana kita ajari mulai kelas 10. Maka dari itu kenapa perhotelan ini dibilang eksis sekarang Pak. Baik. Makanya muncul beberapa sekolah yang lain itu, perhotelan, Banyak banyak sekali. bermunculan sekolah-sekolah baru dengan Betul. jurusan perhotelan pula ya. Iya. Tapi yang pasti SMK 17 ini tetap memberikan yang terbaik. Jelas Pasti itu ya. Pak, pasti itu. Baik. Nah,
Dengan kelebihan-kelebihan yang ada dan yang menarik para siswa baru ambil jurusan perhotelan yang sudah sampai seperti Pak Rizal tadi sampaikan. Nah, tentunya dengan mereka tertarik dengan jurusan perhotelan ini harus dibarengi dengan program-program penting juga dari pihak sekolah kita juga untuk bisa mendukung agar anak-anak yang sudah daftar di perhotelan ini bisa mendapatkan ilmu yang lebih yang sesuai juga dan nanti ketika lulus pun juga berkompeten di bidangnya. Ini program-programnya dari perhotelan sendiri untuk bisa meningkatkan mutu. Ini apa saja Pak Rizal? Boleh disampaikan? Oh, baik. Untuk program yang saat ini kami akan lakukan, yang pertama yaitu table manner, jelas. Untuk table manner sendiri kita praktek langsung. Baik. Tata cara makan yang baik di hotel itu seperti apa, itu diajarkan. Makan aja diatur Pak ya? Bener Pak. Sendok kanan apa kiri, pakai pisau gitu ya? Iya, pasti anak-anak itu kaget Pak. Pengalaman yang sebelum-sebelumnya di saat table manner itu pasti anak-anak itu, Pak, makan harus posisinya tegak, pandangan harus lurus, bukan sendok yang cari mulut. Bukan, maksudnya kebalik Pak, bukan mulut yang cari sendok, tapi sendok yang cari mulut. Oh, berarti harus tegak gini ya? Betul Pak. Kalau biasanya kebiasaan kita kalau lagi makan bakso, makan mie gitu kan, kita yang ke sendoknya gitu sampai bungkuk gitu ya. Biasanya gitu. Iya, itu enggak Pak. Kita tetap diatur karena di saat nanti kita sudah lulus SMK, di saat kita ada event makan bersama orang banyak di hotel, kita satu, tidak malu-maluin. Kita tahu tata cara makannya. Apalagi kalau table manner urutan makannya banyak Pak. Mulai dari appetizer, main course, dessert. Baik. Banyak sekali. Banyak Pak. Pasti kalau adik-adik atau anak-anak itu kalau waktu makan itu pasti bingung. Makanya terus diajarkan itu table Itu manner-nya. Pak. Makanya kita harus memperkenalkan kepada anak-anak. Ini loh, tata cara makan yang benar di hotel itu seperti ini. Kayak gitu. Baik. Kemudian yang kedua, kita ada studi observasi, Pak. Studi observasi itu yang bagaimana Pak Rizal? Studi observasi itu kayaknya itu kalau bahasa enaknya itu kayak study tour gitu. Oh, yang familiar kita ini kayak study tour gitu ya? Ya, cuma kita studi observasi kita sesuai dengan mapel yang ada di jurusan kita, di komunikasi industri pariwisata, kita melaksanakan studi observasi yang dimana nantinya anak-anak ini akan komunikasi dengan beberapa sektor pariwisata yang ada di Banyuwangi. Baik. Tidak hanya di perhotelan Pak, kita ajarkan komunikasi. Baik. Dari antara anak-anak kepada sektor pariwisata. Contohnya sektor pariwisata mungkin dari masyarakat sekitar, penjual. Bagaimana? Kenapa pariwisata di Banyuwangi ini sangat menunjang perekonomian yang ada di Banyuwangi? Tidak hanya di perhotelan. Perhotelan kalau tidak ada restoran, tidak ada rumah makan, kemudian pusat oleh-oleh, pasti susah Pak. Orang ke Banyuwangi mau cari apa? Cuma mau tidur di hotel. Kayaknya kurang pasti. Kurang Pak. Jadi harusnya apa Pak? Datang ke Banyuwangi, ya kan Pak? Di hotel, pulang ke rumahnya lagi harus beli apa? Oleh-oleh Pak. Ke tempat wisata. Masa nggak mau beli souvenir yang khas begitu biasanya ya untuk mungkin makan makanan sana kayak gitu. Jadi gitu Pak, kita ajarkan untuk komunikasi karena peluang pertama untuk anak-anak itu untuk jurusan perhotelan satu bisa komunikasi dulu Pak. Kita ajarkan, kita terapkan komunikasi. Yang saat ini saya sudah jalankan mulai semenjak 2019. Anak-anak setiap ada informasi apapun di grup WA atau ditanya gurunya langsung, pasti saya ajarkan jawabannya baik Pak, tidak Pak. Karena itu kuncinya Pak. Kalau sudah bilang dikasih informasi apapun, baik Pak, kesannya tuh aduh luar biasa Pak, adem melihatnya Pak. Kalau di grup WA seperti itu. Baik. Jadi dari komunikasi itu nanti anak-anak belajar Pak. Karena jurusan perhotelan menurut saya itu paling mudah dipahami dan paling mudah dipelajari. Bukan jurusan perhotelan aja. Orang luar masuk ke perhotelan bisa Pak. Yang penting satu komunikasi. Baik. Jadi seperti itu Pak. Kita nanti adakan studi observasi, komunikasi dua arah antara anak-anak dan juga
masyarakat lokal atau baik. pengelola wisata tersebut. Oke. Kemudian yang terakhir ini Pak, untuk penunjang dari anak-anak yaitu guru tamu Pak. Jadi mendatangkan guru yang memang dari luar begitu ya? Betul Pak, kita datangkan guru tamu dari luar, dari hotel, kita undang untuk memberikan pemaparan terkait nanti lulus SMK di perhotelan itu bagaimana alurnya, yang pertama. Kemudian yang kedua, kita buka lagi Pak pikiran anak-anak terkait perhotelan itu seperti apa. Kalaupun memang anak-anak ini masih ragu, baik, tetap harus kita beri pemahaman terkait perhotelan. Karena memang peluangnya ini luar biasa. Baik. Gitu. Jadi artinya mendatangkan orang yang memang sudah ahli di bidangnya, didatangkan sekolah untuk menjadi guru. Dan Betul. untuk memberikan ilmu kepada mereka, ini loh sesungguhnya di dunia nyatanya tuh kayak gini gitu ya. Betul Pak, Oke, betul. baik. Jadi semacam sharing begitu ya kepada anak-anak. Sharing. Luar biasa. Jadi itu Pak untuk program yang saat ini kita jalankan kepada anak-anak. Baik. Cuma untuk program yang di dalam sekolah, ya kita terapkan dulu Pak. Mungkin terkait penampilan, tata cara komunikasi yang baik antara guru, anggap guru itu adalah tamu kita. Baik. Anak-anak saya terapkan seperti itu. Kenapa makanya saya suruh jangan lupa ada informasi apapun jawab baik Pak atau tidak Pak. Kalaupun ada yang ditanyakan, mohon izin Bapak izin bertanya karena itu nanti akan digunakan Pak di hotel. Jadi sudah mulai diterapkan mulai sekarang ya agar mereka terbiasa ketika nanti sudah lulus ya. Luar biasa. Nah, ketika program-program itu sudah kita lakukan begitu Pak Rizal. Nah, target apa nih Pak Rizal sebagai Kakomlinya? Target ketika program sudah dilaksanakan, targetnya ini apa? Untuk siswa dan juga untuk sekolah mungkin. Ya, untuk target saat ini kepada siswa maupun sekolah, ya setiap tahunnya perhotelan itu harus lebih banyak. Baik. Siswanya. Dan karena kita sudah banyak kerjasama, itu menjadikan peluang untuk anak-anak. Kedepannya anak-anak ini bisa berproses Pak di bidang perhotelannya itu. Baik. Nah, kalau tadi sempat disinggung oleh Pak Rizal dengan tadi ada kalimat kerjasama. Nah, ini artinya berarti kan pihak perhotelan dari SMK 17 Genteng ini sudah bekerja sama dengan pihak-pihak luar ya, mendukung untuk pembelajaran dan juga lain sebagainya. Sudah bekerja sama dengan pihak mana saja nih Pak Rizal? Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa kita. Ya, alhamdulillah kita sudah ada kerjasama. Kemarin kita waktu ada penetapan kurikulum perhotelan, kita undang 4 hotel yang ada di Banyuwangi. Yang pertama itu ada Hotel Luminor, Ilira, Santika, dan juga Hotel Makota. Dan untuk hotel-hotel yang lainnya kita sudah ada kerjasama dengan Hotel El Royal. Nah, untuk saat ini kami masih berupaya untuk kerjasama lagi kepada Hotel Ketapang Indah. Baik. Ya, untuk Hotel Ketapang Indah, kemudian Aston, kita masih berupaya untuk komunikasi karena saat ini yang anak-anak PKL itu masih belum bisa tembus ke beberapa hotel yang mungkin belum kita ada kerjasama. Baik. Jadi ya memang tujuan saya untuk terkait kerjasama itu dan PKL, saya memberikan yang terbaik buat anak-anak. Yang pertama tempat PKL. Saya tidak mau main-main terkait tempat PKL. Karena tempat PKL ini sebagai wadah untuk anak-anak nanti lulus, sertifikatnya bisa digunakan untuk kerja. Karena selama 6 bulan itu sangat diperhitungkan Pak Yazid. Karena itu pengalaman berharga itu. Pengalaman yang sangat luar biasa selama 6 bulan itu. Karena memang saya tidak mau main-main terkait tempat PKL untuk anak-anak. Dunia industrinya itu. Karena memang benar-benar anak-anak itu dihajar habis-habisan Pak di dunia di hotelnya masing-masing. Benar-benar digembleng kalau bahasa lainnya ini kayak seperti kawah Chandra di muka ya. Setelah masuk ke sini keluarnya jadi lebih pintar, lebih ahli begitu ya, lebih mengerti juga tentunya. Baik. Nah, luar biasa berarti memang sudah banyak hotel-hotel yang sudah diajak bekerja sama dengan pihak perhotelan SMK 17 Genteng ya. Iya. Nah, kemudian juga Pak Rizal ini
mungkin sebagai pesan juga mungkin Pak Rizal yang bisa disampaikan kepada pemirsa yang melihat acara kita saat ini, mungkin ada yang kepingin disampaikan mungkin untuk calon siswa mungkin atau mungkin juga orang tua tentang mengenalkan ini loh perhotelan kita seperti ini Pak Rizal. Pesan saya untuk adik-adik semuanya yang masih SMP, sekolah apapun itu, SMA, SMK itu semuanya sama. Semua tergantung dari adik-adik semuanya. Mau lulusan SMK, mau lulusan SMA, ujung-ujungnya pasti kerja. Kalau adik-adik mau lulus SMK langsung kerja, jangan lupa masuk di SMK 17 Genteng, ambil jurusan perhotelan. Saya akan membantu adik-adik. Karena apa? Ini sudah ada bukti dari kakak tingkat yang kelas 3 maupun yang sudah lulus, kita sudah ada beberapa anak itu yang sudah kesul, Pak. Kesul di beberapa hotel. Seperti kemarin kesempatan tahun baru, yang baru PKL kemarin kelas 3, dia diajak untuk kesul di Hotel Santika. Baik. Kemudian yang kedua, yang saat ini sudah lulus, dia kesul. Kesul itu bahasa kesul kan kerja harian, Pak. Kerja harian lah. Tapi setiap hari dia itu kerja, Pak. Sampai saya tuh bingung. Kamu kerja setiap hari, tapi kok nggak diangkat-angkat? Jadi karyawan gitu. Jadi karyawan. Dia masih bimbang, Pak. Oh begitu. Mau kuliah atau mau kerja? Oh begitu. Saya bilang, kamu ada kesempatan di El Royal, masuk aja. Ambil. Kerja, ambil. Kesempatan tidak datang 2 kali. Iya. Jadi ya pesan saya itu tadi terkait mau masuk SMK atau SMK, semuanya sama, ujung-ujungnya apa? Kita kerja. Mau lebih banyak pengalaman, masuk ke SMK, jangan lupa ambil SMK 17 Genteng ya Pak ya. Harus. Jangan lupa ambil jurusan perhotelan. Itu pesan saya. Yang penting adik-adik semuanya atau mungkin orang tua juga yang bingung anak-anaknya mau masuk kemana ya? Mau masuk ke SMK atau masuk ke SMK atau mungkin mau sekolah di mana? Jangan dipikir bingung, Bu. Baik. Pak, yang penting anaknya mau sekolah dulu, mau ngambil jurusan apa, itu nanti anaknya sendiri yang tahu. Baik. Jadi ini saya bilang seperti ini karena pengalaman, Pak. Saya dulu masuk SMA. Setelah itu saya bingung, Pak. Sebenarnya saya mau masuk SMK, Pak. Oh gitu ceritanya. Orang tua bilang nggak ada biaya. Oke. Akhirnya apa, Pak? Saya lanjut ke SMA. Saya bingung, lulus SMA ngapain? Mau ngapain gitu. Kalau nggak kuliah mau kerja cari pelatihan dulu, Pak. Baik. Ada peluang nih, Pak, di salah satu kampus. Masuk lah. Emang saya mau masuk ke perhotelan, Pak, ke pariwisata. Masuk lah, Pak, ke situ. Oke. Ya alhamdulillah seperti ini, Pak. Akhirnya di jalan untuk Pak Rizal sendiri untuk bisa meraih kesuksesan ya. Iya, alhamdulillah ada di titik seperti ini ya, sangat luar biasa pengalamannya. Jadi ini saya bilang seperti ini memang pengalaman saya sendiri. Jadi kalau mau kerja nantinya, ya jangan lupa pilih SMK 17 Genteng. Oke, luar biasa. Karena yang pasti memang di SMK 17 Genteng juga memang selain sudah bekerja sama dengan berbagai bidang industri juga dunia usaha juga, yang pasti di sini juga siap untuk memberikan yang terbaik ilmu dan juga kesiapan anak-anak untuk bisa terjun langsung ke dunia kerja tentunya seperti itu. Baik, luar biasa perbincangan kita hari ini Pak Rizal. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Pak Yazid. Nah, mudah-mudahan juga sukses terus buat perhotelannya. Amin. Mudah-mudahan juga tambah tahun semakin atau setiap tahunnya semakin banyak siswanya juga mudah-mudahan. Amin. Dan alumninya bisa terserap di seluruh industri perhotelan di Banyuwangi dan juga di luar Banyuwangi. Amin. Baik. Terima kasih Pak Rizal atas waktunya dan pemirsa terima kasih juga sudah menyaksikan acara kita kali ini, perbincangan yang luar biasa dengan Kakomli atau Kepala Kompetensi Keahlian Perhotelan Bapak Muhammad Rizal Nurholis ya, kehafal kalau yang belakangnya. Pak Muhammad Rizal Nurholis ya, yang juga tentunya luar biasa sudah memberikan pengetahuan kita tentang perhotelan di SMK 17 Genteng. Dan juga jangan lupa untuk yang kepengen sekolah di SMK 17 Genteng saja. Saya Aziz Sultanisya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.